Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak soleh dan soleha, ayah bunda, ketemu lagi dengan Bu Us. Tentunya semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah masih semangat ya semuanya. Tentunya anak-anak masih ingat juga pembelajaran yang kemarin ya, tentang rukun iman. Hari ini, Bu Guru akan melanjutkan pelajaran akidah akhlak, yaitu mari mengetahui rukun iman. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran akidah, mari kita baca basmalah dulu ya, bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari mengetahui rukun iman. Rukun iman, anak-anak masih ingat, ada 6. Yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, iman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, iman kepada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, iman kepada hari kiamat. Yang keenam, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya, yang pertama, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu kita harus menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Jadi anak-anak, kita harus menjauhi segala larangannya dan kita harus menjalankan segala perintahnya. Contohnya, kita harus menjalankan segala perintahnya. Anak-anak harus menjalankan sholat 5 waktu, tepat waktu, mengaji, berbakti kepada orang tua. Selanjutnya, menjauhi segala larangannya. Misalnya, anak-anak tidak boleh meninggalkan sholatnya, lalu berbohong kepada orang tua. Itu adalah larangannya. Selanjutnya, yang kedua, iman kepada malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari nur atau cahaya. Namun, yang wajib kita ketahui berjumlah 10. Sebagai seorang muslim, kita harus percaya karena malaikat adalah makhluk yang taat. Berikutnya, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman yang ketiga adalah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kitab suci yang harus kita imani ada 4, yaitu yang pertama, kitab Zabur yang diwahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam. Yang kedua, kitab Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Musa alaihissalam. Yang ketiga, kitab Injil yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam. Yang keempat, kitab Al-Quran yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya, adalah yang keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Rukun iman keempat, iman kepada Rasul-Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul artinya utusan Allah. Rasul jumlahnya sangat banyak. Namun yang wajib kita imani ada 25 Rasul. Rasul yang pertama adalah Adam alaihissalam. Sedangkan yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya rukun iman yang kelima, yaitu iman kepada hari kiamat. Rukun iman yang kelima adalah percaya kepada hari kiamat. Hari kiamat adalah hancurnya alam semesta. Semua makhluk yang ada di dunia, seperti bumi, gunung, laut, dan semua planet di alam ini akan hancur semua nanti di hari kiamat. Berikutnya yang keenam, iman kepada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rukun iman keenam adalah percaya kepada ketetapan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki ketetapan-ketetapan kepada setiap makhluknya. Seperti Allah memiliki ketetapan-ketetapan kepada setiap makhluknya. Misalkan satu, jenis kelamin. Yang kedua, rizki. Yang ketiga, kesehatan, dan masih banyak lagi. Berikutnya adalah Bu Guru ucapkan terima kasih sudah menyimak penjelasan Bu Us. Sampai jumpa lagi. Tetap semangat belajarnya ya nak. Jangan lupa pelajari buku paket akidah. Lalu kerjakan tugas halaman 8 sampai 9. Nanti anak-anak mengerjakan ada tabel yang ada di halaman 8. Anak-anak mengerjakan di situ, diisi di buku paketnya ya. Tujuannya Bu Guru agar anak-anak nanti mengetahui nama kitab Allah dan diturunkan kepada Nabi siapa. Misalnya, kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan selanjutnya, anak-anak bisa mengisi pada tabel di buku halaman 8. Selanjutnya, anak-anak juga mengisi di halaman 9 6 rukun iman dengan urut dan benar. Terima kasih anak-anak. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.